adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Halo juga Kak, halo juga Bang. Selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu Bang. Gimana kabarnya? Luar biasa, alatku dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, sepertinya adik-adik di rumah sangat bersuka cita karena hari ini bisa kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu. Benar Kak, adik-adik di rumah sepertinya sangat antusias untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tapi Kak, sepertinya adik-adik di rumah ada yang belum kenal kita nih Kak. Iya nih Bang, kita kenal lagi yuk Bang. Halo adik-adik, nama kakak Kak Indra Tambun dan di sini kakak ditemani oleh Abang Kristianto Bulto. Jadi abang dan kakak di sini akan menemani adik-adik semua untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, supaya kita bisa lebih semangat mengikuti ibadah, kita nyanyi satu lagu dulu nih Bang. Lagunya adalah lagu buku ND Sekolah Minggu nomor 10. Judulnya Lojani Dainami. Yuk, kita nyanyikan dengan gerakan ya. Ayo. Nah, adik-adik di rumah pada tahu nggak arti dari lagu Lojani Dainami? Lagu yang baru kita nyanyi tadi. Kayaknya adik-adik baru pada denger ya. Coba Bang, jelasin artinya buat adik-adik di rumah. Oke, adik-adik, lagu ini menceritakan tentang kasih orang tua, terlebih kasih seorang ibu. Waktu kita kecil, coba adik-adik ingat, kita selalu digendong sama mama, dinyanyiin abobo. Kalau kita mau makan, kita disuapin. Kemana-mana kita pasti dianterin, dan semua kebutuhan kita pasti dipenuhi sama mama papa kan? Nah, jadi lagu Lojani Dainami ini mau mengingatkan kita akan kasih orang tua kepada kita dari kecil hingga kita besar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati dan orang tua kita dan yang merawat kita dari kecil selalu. Nah, sekarang adik-adik di rumah udah pada ngerti nih Kak. Tapi kayaknya adik-adik di rumah masih belum semangat nih. Kayaknya kita harus nyanyi lagi nih lagu yang bikin lebih semangat, lebih happy. Kira-kira lagu apa ya Kak? Lagu ini Bang. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Pada tahu kan adik-adik? Tapi kita nyanyinya harus pakai gerakan adik-adik biar semangat, oke? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Seperti mentega
kita mengundang Amang calon pendeta yang memimpin ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita memasuki acara ibadah. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 247, Saya Hehe Mahamuna. Kami mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepada-Mu. Amin. Kami mengundang adik-adik untuk duduk kembali. Marilah kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan secara bersama-sama,
yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahatlah pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 550, Tanganku Namekbe. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, epistel untuk kita pada hari Minggu ini ditetapkan dari ayat bulanan untuk bulan Juli 2021, tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang kelima,
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 669, Ringgas au Pahuau. Setiap tugas-tugas yang diberikan sekaitan dengan kegiatan sekolah minggu tetap dikerjakan dan dapat dikirimkan melalui parhalado di sektor masing-masing. Yang ketiga, tugas dalam sesi pengajaran yang disampaikan sesudah sesi ibadah harap untuk dikerjakan dan dikirimkan melalui WhatsApp yang dapat dikirimkan melalui guru sekolah minggu ataupun melalui parhalado. Yang terakhir, persembahan anak sekolah minggu dari masing-masing keluarga dapat digabungkan dengan persembahan ibadah umum yang telah dibagikan semua sektor masing-masing ke setiap rumah jemaat, dan anak sekolah minggu dapat menanyakan kepada orang tua masing-masing. Demikian warta ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.
kira sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 188, Jehovah Sifat Mahana. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik atas kasih setiamu kepada kami. Engkau menyertai para anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu dapat bersukacita hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Bapa, teguhkanlah hati dan juga jiwa para anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada kita di ibadah minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 hingga ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 29 hingga ayat 32 saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, jika kita berkumpul bermain dengan teman-teman kita, ada satu hal yang harus kita jaga dan sangat-sangat harus kita jaga, itu adalah perkataan. Loh, kenapa rupanya Amang? Kenapa harus perkataan dijaga? Apa rupanya dampaknya dari perkataan itu? Ternyata perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak benar bisa membuat keharmonisan keluarga hancur. Perkataan kasar dan kotor bisa membuat pertemanan akan menjadi berantakan. Bisa kita contohkan adik-adikku, jika kita melihat seorang anak, dia di rumahnya selalu berkata kasar, melawan sama abangnya, melawan kakaknya, sama adik yang marah-marah, apakah hidupnya damai? Pasti tidak. Lebih sering mereka bertengkar. Jika dia main-main bersama teman-temannya, selalu ngomong kasar,
apakah teman-temannya nyaman berteman sama dia? Tidak. Pasti kawan-kawannya yang ada malah jadi menjauh dari dia. Ternyata adik-adik, orang yang berkata tidak baik, orang yang berkata kasar ataupun kotor, pasti membuat orang-orang di sekitarnya tidak akan nyaman terhadap dia. Oleh sebab itu firman Tuhan pada kita pada hari ini mengatakan, jagalah perkataanmu. Jagalah perkataan, jagalah mulut kita, karena itu bisa mempengaruhi suasana kehidupan kita. Ada sebuah lagu anak-anak sekolah minggu yang judulnya Hati-hati Gunakan Mulutmu. Amang mengajak kita untuk bernyanyi bersama lagu tersebut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dikatakan dalam lagu itu adik-adik, hati-hati gunakan mulutmu. Inilah poin pertama yang harus kita hidupi dari firman ini. Anak-anak Tuhan yang hati-hati menggunakan mulut ataupun perkataannya, dia pasti tidak akan mau bicara-bicara kasar. Dia pasti tidak akan mau bicara-bicara yang kotor. Ada sebuah film animasi yang disediakan abang kakak guru sekolah minggu yang bisa kita saksikan, bisa jadi pedoman kita. Mari kita saksikan. Di suatu hari di kediaman rumah Ucok. Ma, mau pergi aku keluar ya. Bosan aku di rumah. Jangan, Cok. Di rumah aja. Terus kau main keluar sampai gak belajar kau. Tidur siang dulu kau, Cok. Kurangin dulu lah yang main keluar itu. Gak mau aku. Pokoknya aku mau main. Terserah mama mau bilang apa, suka-suka aku kalau mau main. Susah kalah kau dibilangi, Cok. Kalau mama bilang jangan, jangan. Jangan melawan kalau mama bilangin, Cok. Mama bilang gini buat kebaikanmu juga nya. Aku gak peduli. Pokoknya aku mau main. Ucok pun pergi bertemu dengan temannya. Halo, Cok. Sini. Duduk di sini. Gak mau aku. Kamu culun sih. Gak seru kalau main sama kamu. Wah, kamu kok gitu sih, Cok? Aku kan baik-baik nyapa kamu. Tapi kamu datang-datang malah ngebentak kasar kayak gitu. Ya terserah aku dong. Orang culun kayak kamu mana seru ditemenin. Mending aku cari orang lain aja buat diajak main. Ya udah deh, terserah kamu. Lagian ya, mana ada sih orang yang mau main sama orang kasar kayak kamu, Cok? Aku pergi aja deh. Males lihat orang kasar kayak kamu ngebentak terus. Ya udah, pergi kamu sana. Ucok pun bertemu dengan temannya yang lain. Aduh, malah datang lagi nih si Ucok. Males banget nih. Kalau dia ngomong kan suka kasar banget, bentak-bentak mulu lagi. Hai cuy, main yuk. Gak mau ah. Kamu kan orangnya kasar, Cok. Apalagi kamu suka bentak-bentak sama ngejek orang lagi. Siapa yang berani ngomong gitu tentang aku, Aku pukul nanti. Alah, kamu tuh ya, Cok, udah terkenal banget kasar ke semua orang. Sampai-sampai gak ada lagi orang yang mau main sama kamu kan? Makanya, Cok, jangan kasar-kasar kalau ngomong sama orang lain. Nanti nyesel loh kalau kamu gak ada lagi yang nemenin, sama gak ada lagi yang mau main sama kamu. Karena tidak ada teman yang mau bermain dengan Ucok, akhirnya Ucok pun duduk sendirian di taman.
Pada nggak asik ah. Semua teman ngejoin aku sekarang. Gak ada yang bisa diajak main lagi nih. Mending pulang aja lah. Ucok pun akhirnya pulang dan sudah tiba di rumah. Nah, akhirnya pulang juga lah si Ucok ini. Dari mana aja sih kau, Cok? Nggak tahu ah, Mak. Capek aku. Nggak ada yang main sama aku tadi. Semua orang ngejauhin aku. Itulah, kau ngelawan Mama dari tadi kan? Lagian, Cok, kalau kau ngomong sama orang lain, janganlah kasar-kasar. Mana ada orang yang suka kalau punya teman yang kasar kan? Iya sih, Mak. Kayaknya udah kasar kali aku sama orang-orang. Ku ejek dan kasar kali aku ngomong sama kawanku. Ku bentak juga Mama tadi. Maafin Ucok ya, Mak. Iyalah, Cok, Mama maafin. Tapi besok minta maaf juga ke teman-temanmu ya. Dan ingat, Ucok harus berubah. Jangan kasar dan jangan suka bentak-bentak orang lain lagi ya. Apalagi ke orang tua. Nggak boleh ya, Cok. Iya, Mak. Ucok janji besok Ucok minta maaf sama teman-teman Ucok. Ucok juga janji nggak akan mau bentak-bentak ngomong kasar sama semua orang. Itu dia adik-adik, bisa kita lihat si Ucok yang dia suka-sukanya di rumah melawan sama mamanya, akhirnya mamanya jadi menangis kan. Ya Tuhan, gimana anakku? Dia menjadi membuat mamanya sedih karena perkataannya yang suka kasar. Masa jadi dia yang marah-marah sama mamanya? Kita lihat tadi si Ucok dia jadi gak ada yang mau berteman sama dia. Kawan-kawannya semua jadi lari, gak mau menemani dia karena dia suka ngomong-ngomong kasar, suka ngomong yang kotor. Oleh sebab itu adik-adik, inilah yang harus kita hidupi. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar menjaga hati-hati menggunakan perkataan dan mulutnya supaya tidak mendukakan hati orang-orang di sekitarnya, tidak mendukakan hati mamanya, tidak mendukakan hati abangnya, bapaknya, tidak membuat kawan-kawannya tidak nyaman. Anak-anak Tuhan harus berhati-hati di dalam perkataannya. Yang kedua, adik-adik yang bisa kita lihat dari nas ini, anak-anak yang berhati-hati menggunakan perkataannya atau mulut itu adalah anak-anak yang tidak mau berdusta. Banyak sekali sekarang anak-anak, masih anak-anak kecil, sudah suka dia berbohong. Disuruh mamanya, "Bang, sapu dulu rumah." "Ya, sebentar Mak, lagi tugas kuliah sekolah online." Di kamar rupanya dia malah main ML, dia malah main game. Mungkin kita merasa, wah aku hebat, bisa membohongi orang tua, tetapi ternyata ada satu yang tidak kita bohongi, tidak bisa kita bohongi. Siapa itu? Itu adalah Tuhan Allah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Allah di surga selalu lihat ke bawah. Mungkin kita bisa membohongi abang kita, bisa membohongi teman-teman kita, tetapi kita tidak bisa berdusta kepada Allah. Oleh sebab itu adik-adik, janganlah suka berbohong, jangan suka berdusta, karena Allah selalu melihat apa yang kita katakan. Lalu Amam, bagaimana ciri-ciri anak-anak Tuhan yang menggunakan perkataannya dengan baik? Itu adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar membawa perkataan yang penuh kedamaian, penuh sukacita, dan hal-hal positif yang membangun. Ketika kita melihat teman kita sakit, doakan dia, beri dukungan, semangat ya kawanku, kamu pasti sembuh. Itu adalah perkataan yang membawa sukacita. Ketika kita melihat teman-teman kita, jangan ejek, jangan lesengi, jangan kita bully, jangan kita marah-marahi, tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera. Ingatlah adik-adikku, anak-anak Tuhan yang benar-benar menjaga perkataannya, dia adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, bapak, mama, saudara-saudarinya, dan dia juga disayangi oleh teman-temannya. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam perkataan yang baik dan benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa,
buat firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini, di mana Engkau mengajari kami para anak-anak-Mu agar kiranya berkata di dalam kebenaran, mempergunakan mulut kami untuk kata-kata yang benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera. Jauhkan Tuhan anak-anak-Mu ini dari perkataan-perkataan yang kasar dan kotor. Bimbing mereka ya Tuhan agar kiranya tidak lagi hidup di dalam dusta, mau membohongi orang tua, mau membohongi saudara-saudaranya, tetapi hidup di dalam kejujuran. Engkaulah Allah Bapa yang baik, yang berkarya dan mengajari anak-anak yang Engkau kasihi ini. Berikan sukacita ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ini di dalam proses studi mereka. Engkau tetap memberikan kepintaran. Kami percaya Tuhan, Engkau telah merancang masa depan yang indah buat anak-anak-Mu ini. Para orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap berikan sukacita dalam kesehatan dan panjang umur. Tetap berikan kebijaksanaan agar di dalam kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka. Allah Bapa yang baik, kami anak-Mu tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bernyanyi dari buku ED nomor 814, Saya Ajari Au Tuhanku. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya
Dan dikasih ini yang kita, kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan memasuki sesi pengajaran yang akan dibawakan oleh Abang Guru Sekolah Minggunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo adik sekolah minggu, ketemu lagi nih sama Bang Philip Tambun. Gimana nih kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat-sehat ya di tengah pandemi sekarang ini. Semoga juga orang tua kita, kakak, adik kita juga sehat-sehat. Semuanya ada yang sakit di tengah keluarga kita sama-sama doain ya adik-adik, semoga cepat sembuh, semoga semakin semangat terus, dan terutama kita di pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa kumpul lagi di gereja, kita sekolah minggu bareng, gereja bareng papa dan mama. Adik-adik, jangan pada bubar dulu ya, karena sekarang waktunya kita masuk ke pengajaran. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hukum Taurat kelima. Jadi minggu kemarin kan kita udah belajar tentang hukum Taurat keempat. Nah, minggu ini kita belajar yang baru tentang hukum Taurat kelima. Jadi apa sih hukum Taurat kelima itu? Nah, Bang bacain ya buat adik-adik. Jadi hukum Taurat kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Abang ulang lagi ya. Isi dari hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Adik-adik sekolah minggu, paham nggak apa maksud dari hukum Taurat kelima? Adik-adik, jadi hukum Taurat kelima bisa adik-adik lihat di Keluaran 20 ayat 12. Pada artinya apa? Kita harus hormat, harus taat sama orang tua kita. Gak boleh kita ngelawan sama orang tua kita. Jadi kenapa kita harus taat? Ya karena orang tua kita yang udah besarin kita, udah lahir kita, mereka orang yang pertama melihat kita dan sayang banget sama kita. Kalau ngomong orang tua kita itu demi kebaikan kita, adik-adik. Kalau mereka marah bukan karena mereka sayang, tapi karena mereka peduli, karena mereka sayang sama kita, adik-adik. Kalau kita dimarahin bukan karena kita di mereka nggak sayang, tapi karena kita salah. Jadi kita dinasihatin biar kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi, supaya adik-adik jadi anak yang baik, makin pinter, makin jadi anak yang baik. Nah, adik-adik di rumah yang masih suka ngelawan orang tua harus berubah ya, nggak boleh lagi ngelawan. Kita harus nurut, karena apa yang dibilang mama papa kita itu tidak selalu baik buat kita. Nah, jadi adik-adik harus nurut, terus harus sopan ke orang tua kita. Coba di sini abang mulainya. Siapa yang kalau misalnya di rumah mau pergi atau pulang dari rumah nggak pernah ngomong ke orang tuanya, jadi langsung aja pergi melewas gitu berangkatnya. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Kalau kita mau jadi anak yang baik, setiap mau keluar rumah kita harus salam, harus pamit sama orang tua. Contohnya gimana bang? Contohnya misalnya nih mau berangkat, kita harus kalau misalnya mau berangkat itu salam papa mamanya. Pak, ma, ada yang mau berangkat nih. Nah, itu contoh ada yang sopan, ada yang baik. Kalau enggak, kalau kalian mau keluar nih mau main, bilang ke papa mamanya, ma, pak, ada yang mau main keluar ya. Jadi kenapa harus kayak gitu? Supaya adik-adik makin baik di luar juga, supaya nggak ada orang yang jahat. Jadi adik-adik diberkati, nggak ada lagi yang membawa yang jahat sama adik-adik. Karena adik-adik itu dapat doa kalau misalnya mau keluar dari orang tuanya. Nah, sekarang abang punya video nih, contoh anak yang nggak menjalani hukum Taurat kelima. Kita tonton ya adik-adik. Pada suatu hari, Rambo, belikan dulu oncom, Dek. Aku lagi nonton, Mak. Bah, susah kali kau disuruh. Belikan dulu. Iya, Mak. Bentar. Tunggu iklan, Mak. Astaga, Mama perlu sekarang, Rambo. Udahlah, Mama aja yang beli. Nontonlah kau situ.
Saat malam tiba. Kena kill. Ku balas kau. Mama Rambo mendatangi Rambo. Rambo, udah jam 11 ini. Kok masih main game kau? Iya, Mak. Bentar lagi. Mau bobo aku. Pokoknya besok pagi nggak mau mama bangunin kau ya, Rambo. Rambo pun telat bangun karena bermain game hingga larut malam. Telat awak. Rambo pun langsung bergegas mandi, kemudian ia sarapan. Sengaja nggak mama bangunin kamu. Telat kamu kan? Biar tahu kamu gimana atur waktu. Iya, Mak. Udah angkat aku ya. Ih, nggak ada lagi salam anak itu. Sesampainya di sekolah, Pinjam dulu bukumu. Mau lihat PR aku bentar. Ih, apalah kau Rambo? Usahalah sendiri. Pelit kali kau Samsul. Baru juga PR yang ku minta. Ih, suka aku lah. Kau bagi Samsul atau... Hah? Atau apa? Nanti aku pukul kamu Samsul. Sinilah Rambo. Rambo pun berkelahi dengan Samsul, hingga Samsul tidak sengaja merusak kacamata Rambo. Kenapa kamu nangis, Rambo? Kan kamu yang ngajak berantem si Samsul. Kacamata saya rusak jadinya, Bu. Itulah makanya, kamu sepanggaron kan? Udah kamu paksa dia kasih PR-nya. Terus kamu ajak berantem. Udahlah, gak usah pala nangis. Sekarang kamu minta maaf sama Samsul. Kamunya yang paling salah di sini. Iya, Bu. Rambo pun terus menangis. Kemudian Rambo dan Samsul dihukum karena sudah berkelahi. Nah, udah dilihat kan adik-adik gimana jadinya kalau kita nggak nurut sama orang tua. Kita kalau misalnya berangkat itu nggak ada ngomong, di rumah disuruh nggak mau, jadi kitanya malah males-malesan. Habis itu malah hampir telat ke sekolah. Terus mau berangkat nggak ada pemberitahuan masih ngomong, Pak, aku mau berangkat ya nggak ada. Pas di sekolahnya dia malah berantem, dia hampir mau dihukum sama gurunya. Nah kayak gitu kan kasihan. Makanya nih adik-adik masih pada mau jadi anak-anak yang terhormat orang tuanya. Makanya dari sekarang kita harus berubah ya, nggak boleh lagi kayak gitu. Kita harus hormat sama orang tua kita supaya kita diberkati, kita jadi anak yang baik. Nah sekarang kita mau nyanyiin lagu yang di awal tadi ya adik-adik, lagu ND Sekolah Minggu nomor 10, Rojani Dainani. Nah tapi abang di sini ditemani sama teman abang tadi, Abang Anto. Untuk menemani kita bernyanyi kita panggil ya. Kita nyanyi UPND Sekolah Minggu nomor 10, Rojani Dainani. Nani,
kuis video ayat hafalan bulan lalu ya. Ini videonya. Ayat bulanan di bulan Juni tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ayat bulanan di bulan Juli tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekian, terima kasih. Ayat bulanan di bulan Juni tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Nah, selamat untuk adik-adik yang sudah memenangkan kuis, dan untuk adik-adik yang berunang yang berkecil hati ya, karena masih ada kuis-kuis untuk selanjutnya. Betul Bang, dan untuk adik-adik yang orang tua kelas 3 sampai 4, kuisnya adalah menyanyikan lagu buku ND nomor 548. Ingat dari 548 ayat 1 sampai 3. Sistem penilaiannya adalah dinilai dari detekan tempo, dari irama, dari hafal tidaknya, dan gerakannya harus sesuai kreativitas adik-adik. Yang paling oke dan menarik akan menjadi pemenang. 3 orang pemenang dari kelas kecil dalam kuis menggambar minggu lalu akan kita umumin di ibadah online minggu depan, dan dalam kuis menyanyi kali ini akan diumumin dalam 2 minggu kemudian. Jadi jangan pada lupa buat videonya masing-masing ya untuk menangi kuisnya. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu di minggu depan.